Happy Likers, welcome back to Free Podcast LOPL. LOPL berdedikasi optimasi kembangkan generasi. Bersama saya Intan, atlet LOPL 2019, dan ini kan podcast pertama aku bareng atlet baru, yaitu atlet LOPL 2020. Langsung aja kita panggil. Halo Teh Adisti. Halo Teh Intan, halo semuanya. Kenalin, aku Adisti Salsabila, salah satu atlet angkatan 2020 yang bakal nemenin Teh Intan selama podcast kali ini. Oke. Selamat Hari Perempuan Internasional ya, Teh Adisti. Selamat Hari Perempuan Internasional juga, Teh Intan. Oke, terima kasih. Buat LB Likers juga, selamat Hari Perempuan Internasional, khususnya buat wanita-wanita yang menonton channel YouTube kami ini. Ngomongin tentang Hari Perempuan Internasional, ada kaitannya nggak sih Teh sama narasumber kita ini? Pastinya dong, Teh. Sesuai dengan judul podcast kita, yaitu Break the Bias, Special International Women's Day. Jadi, Break the Bias ini merupakan tema International Women's Day, yaitu ajakan untuk bertindak agar dunia yang bebas dari bias, stereotip, dan diskriminasi. Dunia yang beragam, adil, dan inklusi, di mana perbedaan dihargai dan dirayakan. Bersama-sama kita bisa menempa kesetaraan perempuan. Nah, jadi dalam rangka merayakan spesial Hari Perempuan Internasional, di podcast kita kali ini, kita bakal mengundang salah satu teteh gelis yang dengar-dengar orangnya tuh benar-benar aktif gitu, Teh. Mungkin kita panggil aja kali ya. Halo, Teh Mega. Halo, Adisti. Halo, Teh Mega. Halo, Teh. Selamat datang di Free Podcast ya, Teh. Iya, selamat datang juga. Gimana nih, Teh, kabarnya? Alhamdulillah, baik. Kalian gimana nih? Alhamdulillah baik juga, Teh. Alhamdulillah baik juga. Sebelumnya, ini ya Teh, selamat Hari Perempuan Internasional juga buat Teh Mega. Ya, selamat Hari Internasional Perempuan Internasional juga buat kalian ya, dan perempuan-perempuan yang ada di Indonesia. Iya, benar sekali. Sekarang akhir-akhir ini lagi sibuk apa Teh? Saya sibuknya, alhamdulillah saya sekarang udah bekerja di PT Pos Logistik. Keren ya Teh Adisti. Iya, Teh, keren banget. Nah, tadi kita udah sempat senggol sedikit kegiatannya Teh Mega nih. Jadi nanti kita bakal bincang-bincang atau ngajakin Teteh buat sharing juga nih seputar perempuan. Nah, jadi kita itu bakal ngajakin Teteh buat sharing pengalaman menarik tentang women independent. Benar sekali Teh Adisti. Menurut Teh Mega nih, gimana sih peran perempuan masa kini? Jadi menurut saya di sini peran perempuan itu dikatakan sebuah multi-functional person ya. Maksudnya di sini perempuan itu pastinya mempunyai keinginan menjadi wanita karir dan menjadi ibu rumah tangga yang baik sekaligus. Kayak gitu. Tapi kayak gitu kan nggak mudah ya. Pasti banyak tuntutan dan konsekuensi yang berat gitu yang harus ditanggung sama perempuan ini gitu sih. Gitu ya Teh. Tadi kan Teteh sempat singgung perempuan wanita karir ya Teh. Menurut Teteh sendiri di Indonesia ini masih ada nggak sih patriarki? Kalau patriarki banyak terjadi di Indonesia ya. Secara singkatnya aja, maksudnya simpelnya aja nih di lingkungan kita nih. Bahkan di lingkungan terdekat kita seperti kita ke teman kita banyak kan kayak kamu kok gendutan ya, kamu kok kurusan ya, kamu ini, itu sebagai bentuk patriarki ya kalau misalnya apa ya, secara tidak langsung gitu. Itu secara tidak langsung tuh kayak apa ya, kita sebagai wanita merasa iya ya, kok aku ngerasa aku gini, jadi kayak insecure gitu kan, gitu. Sekarang lagi banyak ya Teh perempuan-perempuan insecure karena ya gitu. Nah, iya, karena dari satu omongan aja nih berpengaruh terhadap mental kita kan. Kayak yang awalnya kita pede, yang awalnya kita apa ya, mempunyai
kepercayaan terhadap diri kita, pas kita dengar kata-kata yang down banget, kita jadi kayak wah, semangatnya turun gitu. Gitu. Bener teh. Teh Mega pernah nggak gitu down karena omongan orang lain gitu teh? Wah, pernah dong. Nah, Kalau misalnya apa ya, kadang maksud orang bercanda, tapi menurut kita itu berpengaruh terhadap hak mental kita gitu. Kayak orang tuh nggak nyadar kan dengan omongannya sendiri, kayak secara tidak langsung dia udah menyinggung perasaan orang itu gitu. Jadi bagi kalian-kalian, kalau misalnya kita nggak bisa ngebahagiain seseorang, setidaknya kita dapat menjaga lisan kita. Kayak gitu. dari diri kita sendiri dulu gitu ya teh, baru kita koreksi orang lain gitu ya. Nah, ya betul, betul sekali. Terus gimana cara teteh buat nyikapin itu orang-orang yang ngedownin teteh, buat teteh insecure gitu, khususnya buat perempuan? Caranya kalau saya sendiri, saya tuh lebih ke diam ya. Saya lebih ke diam. Saya merenung kayak kira-kira apa ya yang bisa saya tunjukin ke orang-orang bahwa saya tuh nggak serendah ini gitu. Jadinya kalau misalnya saya mungkin saya nggak cantik dalam fisik ya, saya bisa mempercantik diri saya mungkin dari karir saya atau attitude saya. Sebenarnya kata cantik juga itu kan nggak dari fisik aja ya. Kata fisik itu bisa dari bagaimana kalian bersikap terhadap orang, bagaimana kita menyikapi segala sesuatu, dan bagaimana impian yang kita dapat gitu. Benar sekali. Tapi tadi itu bohong loh, maksudnya kita yang bilang teteh nggak cantik. Semua wanita itu cantik, teteh. Iya. Asik. Asik. Kayak Ria Ricis tadi dibilangnya. Masa? Aduh, jadi malu nih dimirip-miripin sama artis. Kalau ini sendiri teh karir ya teh. Sekarang kan kadang kan kalau seorang pemimpin itu lebih didominasi oleh seorang laki-laki ya kan teh. Nah, ya, kalau menurut teteh di Indonesia sendiri perempuan ada nggak sih teh? Maksudnya masalahnya itu perempuan tuh boleh nggak sih sebenarnya, bisa nggak sih jadi pemimpin dan berkarir lebih tinggi lagi daripada laki-laki, maksudnya ada kesetaraan gitu teh? Sebenarnya menurut saya ya, perempuan tuh berhak kok untuk menjadi pemimpin. Artinya di sini perempuan itu tidak selalu dianggap sosok yang rendah ya. Bahkan kalau misalnya kita ingat pahlawan kita R.A. Kartini, di situ kan dia berjuang mati-matian. Gimana caranya si perempuan ini nggak dianggap rendah gitu. Makanya turunlah, habis gelap terbitlah terang. Nah, kayak gitu. Jadi itu sebenarnya motivasi bagi kita kaum wanita. Ayolah, jangan insecure. Kita bisa kok di atas laki-laki. Bukan maksud kita untuk ngerendahin laki-laki ya, bukan. Tapi di sini artinya perempuan itu juga bisa menjadi pemimpin gitu. Benar. Sekarang kan apalagi kalau misal perempuan itu udah punya karir, udah kerja gitu kan, dan nantinya setelah kita menikah dan kita jadi ibu rumah tangga, aku sendiri ya, itu nggak hanya peran ibu rumah tangga, tapi kita ngurus rumah, ngurus anak, ngurus suami, juga kerja gitu kan. Gimana sih menurut pendapat Teh Mega mengenai multi peran perempuan itu? Jadi multi peran di sini menurut saya ya. Jadi kan sebenarnya itu untuk memainkan peran sebagai wanita karir, pekerja sekaligus ibu rumah tangga itu nggak mudah ya.
di situ kita pasti mempunyai tuntutan dan konsekuensi yang sama beratnya gitu. Tapi dari situ sebenarnya kita harus dari awal tuh mempunyai komitmen dan sikap konsisten terhadap pilihan yang kita ambil gitu. Yaitu dengan bertanggung jawab penuh terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh kantor pada saat kita bekerja, dan kita nggak melalaikan urusan rumah tangga kayak gitu. Jadi dengan perasaan tidak pernah terbebani itu dengan tugas kantor dan rumah tangga, ibaratnya kita anggap itu sebagai bagian dari rutinitas hidup gitu. Kita nikmati aja peran ganda itu sebagai wanita karir sekaligus sebagai wanita rumah tangga kayak gitu. Benar-benar Teh. Gimana cara kita nikmatinnya ya Teh? Sebenarnya Iya. enak kok kalau dijalani. Mungkin Iya, kita flashback tergantung dulu, Teh. kitanya. Iya benar. Kenapa? Mungkin kita flashback dulu nih Teh ke zaman dimana Teteh masih jadi mahasiswi STIMLab. Asik. Pengalaman apa aja sih Teh waktu Teteh jadi mahasiswi STIMLab itu kalau boleh tahu? Kalau pengalamannya di sini sebenarnya saya sama kayak kalian ya, saya mengalami tugas yang benar-benar numpuk, terus saya dikejar deadline kayak gitu. Bahkan kalau kalian tahu ya, saya tuh kan di aslep pemodelan ini, saya tuh nggak mudah masuk aslep pemodelan ini. Jadi saya mengalami kegagalan dulu. Saya waktu itu daftar di aslep ICT. Pada saat itu saya tuh mengejar saya suka sekali sama mata kuliah statistika ya. Nah, jadi di situ saya tuh ngejar pengen enak kali ya bisa ngajarin statistika ke orang-orang kayak gitu. Kayak kita berbagi ilmu. Nah, karena pada saat itu mata kuliah statistika itu ada di lab ICT ya, makanya saya pertama kali itu langsung daftar ICT. Cuman mungkin apa ya, di diri saya nggak cocok dengan lab ICT yang dibutuhkan oleh ICT, makanya saya nggak diterima. Nah dari situ saya sempat ngerasa down kayak aduh padahal udah latihan interview, udah latihan ini itu tapi gagal kayak gitu. Saya sempat udahlah saya nggak mau jadi aslab, mungkin saya jalannya bukan aslab gitu. Tapi setelah saya lihat TT aslab yang kayak ngajar, terus kita berbagi ilmu, terus kita kayak sharing-sharing gitu, kayaknya aduh saya nggak boleh nih, masa saya nyerah gitu aja kan gitu. Jadi pada saat itu ada pendaftaran di LOPL. Nah, saya daftar tuh, saya langsung daftar. Di situ saya udah belajar dari pengalaman saya waktu daftar ICT. Saya kurangnya apa-apa, saya pelajari lagi. Nah, tapi di rekrutmen itu saya gagal lagi nih ceritanya. Saya gagal lagi. Nah, di situ saya tuh mikir kayak, aduh, ini udah gagal 2 kali nih. Kayak mungkin nggak sih ini udah peringatan dari Allah, saya nggak boleh jadi aslep gitu. Saya sempat mikir kayak gitu, kayak udah down duluan gitu loh. Terus abis itu pas saya kayak merenungkan lagi kayak ya selama kita masih mempunyai kesempatan kenapa enggak kita mencoba itu gitu. Nah makanya itu waktu LOPL lagi buka rekrutmen kedua, tahap kedua, saya ikut lagi tuh. Nah dari situ saya benar-benar memantapkan diri saya, mempersiapkan diri saya dari saya latihan mengajar, terus saya belajar interview gitu. Terus saya juga belajar mata kuliah statistika, pemodelan, OR kayak gitu. Jadi saya benar-benar mempersiapkan itu dan alhamdulillahnya saya masuk di LOPL gitu. Keren ya Teh. Hebat ya Risti perjuangan Teh Mega gitu. Menghabiskan jatah-jatahnya, ya kan? Bener-bener ngedenger kayak pengalamannya Teh Mega itu buat coba jadi aslab itu keren gitu ya Teh ya. Benar, mulai dari menghabiskan jatah gagal di ICT, coba lagi gitu ya Teh. Kalau ini Ormawa ikut apa Teh? Kalau Ormawa sendiri, sebenarnya saya tuh bukan tipe-tipe mahasiswa yang aktif organisasi banget gitu ya. Tapi
saya tuh ikut Remawa BEM. Karena itu pun saya juga diajak sama temen gitu. Dipaksa sama teman, ayolah kamu bisa kok, kamu bisa, kamu punya potensi di sini. Pada saat itu saya mikirnya, aduh bisa nggak ya, saya BEM sekaligus saya atlet juga gitu. Saya takut gak bisa ngebagi waktunya kayak gitu. Oh, berarti ini ya, Teh Mega suka overthinking gitu ya, Teh? Iya, awalnya itu, nah pada jeleknya saya waktu di zaman kuliah nih, saya tuh suka banget overthinking, kayak saya tuh nggak percaya diri, kayak apa ya, dikit-dikit, aduh nggak bisa nih aku, aduh nggak bisa nih aku, kayak gitu. Padahal belum dicoba gitu. Iya, benar, Teh. Nah itu Mungkin ada nggak boleh tips kayak gitu Teh? ya. Kenapa? Tips gimana cara biar nggak overthinking dan insecure buat teman-teman LP Lakers nih, Teh? Mungkin untuk tipsnya ya, jadilah diri kalian sendiri. Maksudnya Allah itu kan pasti udah menciptakan manusia dengan takaran kemampuan masing-masing ya. Nah, jadi kita itu lebih percaya diri terhadap kemampuan kita, dan kita lebih mengimprove kemampuan kita itu ya sejak dini gitu. Kapan lagi kalau kita nggak memulai, kita overthinking terus, yang ada kita ya stuck di situ aja gitu. Gitu sih. Ya, Jadi lebih percaya diri aja. Itu percaya diri itu sangat-sangat apa ya? Penting banget. benar, Teh. Bentar. Ya, gitu ya. Jadi LP Lakers, tips dari Teh Mega mungkin bisa diterapin buat LP Lakers yang sering overthinking gitu ya, Teh Mega ya. Iya. Oke, kalau kuliah, kalau saat jadi mahasiswa istimewa pernah ngerasain kuliah online nggak, Teh? Pernah. Pernah. Jadi saya itu waktu waktu skripsi juga saya sidang online. Jadi pas kan mulai ini 2020 ya, mulai Sekarang COVID itu. iya 2020 ya. Ya itu pada saat saya itu ini semester 6. Nah, sebelum COVID itu kan kita semester 6 tuh ada magang ya, magang. Nah, di situ kita tuh semangat-semangatnya nih nyari perusahaan yang bagus, yang ini biar kita itu kerja praktiknya bener-bener ini gitu, terasah gitu. Nah, pada saat itu ada pengumuman bahwa kita harus kuliah online. Nah, di situ sedih banget teman-teman saya, bahkan angkatan saya di situ ngerasain kayak ya kok gini sih gitu. Padahal kita pengen magang tuh datang langsung gitu, enak gitu kan. Kayak di angkatan tahun sebelum saya kan itu magangnya langsung gitu. Kita bisa laporan magangnya kita bisa sharing ke teman-teman. Nah itu enggak kita, jadi kayak kok gini sih nggak enak ya gitu. Jadi kayak gitulah, awal-awal kuliah online tuh juga banyak problem juga ya. Kita kan harus menyesuaikan sistemnya juga kayak gitu, karena sebelumnya kita nggak pernah kuliah online, tapi di situ kita kuliah online. Jadi hal-hal yang dipersiapkan itu pun juga banyak gitu. Iya, Teh. Waktu kuliah online selain magang, Teh juga masih ini kan, Teh ikut matkul-matkul gitu kan, Teh? Iya, ikut Kenapa? Gimana, Teh? Iya, jadi kan magang tuh di semester 6. Nah, sebelum magang itu kan kita udah dipulangkan. Kita sempat kuliah online gitu. Sidang Nah, itu online waktu juga. sidang online. Enak sidang online ya, Teh? Sidang apa nih? Kan Teteh ngalamin sidang online 2 kali. Waktu sidang magang sama Oh, sidang dua-duanya skripsi. bukan online berarti? Online? Oh, dua-duanya Iya, online. online kan? Iya. Oke. Berarti waktu itu kan Teteh udah pernah belajar online, terus masih magang, terus juga masih sidang online juga. Terus Teteh kan juga kalau di rumah kan kita ada di lingkungan rumah gitu ya, Teh. Dan kalau perempuan ya, Teh, kalau di lingkungan rumah itu pasti namanya anak perempuan harus menjalankan tugas sebagai anak perempuan ya, Teh, misalnya nyapu gitu kan, Teh.
masak. Kadang, kadang punya adik ngantar adik ke sekolah gitu. Gimana sih cara Teteh buat ngatur waktu itu semua, tanggung jawab Teteh waktu jadi mahasiswi, tanggung jawab Teteh ke keluarga, dan tanggung jawab Teteh ke diri sendiri, gimana cara Teteh buat membahagiakan diri Teteh? Kalau saya membagi waktu itu, alhamdulillah keluarga saya itu mengerti ya. Di saat kesibukan saya, mereka gak memberatkan saya dengan tugas-tugas rumah gitu. Nah, mungkin saya dari awal tuh udah dikasih tahu tugas-tugas saya di rumah itu apa aja. Nah, sebelum saya kuliah, sebelum saya mempunyai aktivitas di perkuliahan, saya memanfaatkan itu dengan ya saya mulai mengerjakan pekerjaan rumah kayak gitu. Terus kalau waktunya kuliah ya saya fokusnya kuliah gitu. Saya udah nggak fokus ngerjain rumah kayak misalnya nih saya lagi kuliah online misalnya mata kuliah eh, Manris ya manajemen resiko misalnya gitu. Nah terus saya tiba-tiba disuruh nyuci, saya nyuci dulu. Nah itu saya nggak jadi malah saya tuh dimarahin sama ibu saya. Jadi kamu di sini tugasnya udah dibiayain ya tugas kamu di sini kuliah yang bener gitu. Jangan sampai kamu udah dikasih tanggung jawab untuk menuntut ilmu tapi kamu mengerjakan yang lain. Benar, benar. Jadi gimana kita memprioritaskan gitu ya, Teh? Iya, buat aja skala prioritas kegiatan atau aktivitas yang kita ingin lakukan. Dari situ kan kita kelihatan tuh, oh mana dulu yang harus kita kerjakan gitu. Oke. Mungkin dari Esti mau ada yang tanyain, Teh? Iya nih, jadi tadi tuh aku sempat ngedengar gitu Teh Mega ngejelasin tentang awal-awal pas zaman kuliah online, terus magangnya juga online gitu kan Teh. Nah, boleh dong Teteh sharing gimana sih pengalaman Teteh waktu magang online gitu Teh? Waktu magang online, di situ kan waktu itu kan kita lagi apa ya, jaga jarak ya. Nah, karena kan di situ kampus itu mempunyai kebijakan di mana kita boleh magang tapi di daerah masing-masing kayak gitu kan. Nah, kebetulan juga perusahaan yang saya magang itu saya datang langsung, tapi nggak setiap hari saya datang langsung gitu. Mungkin saya dijadwalkan 2 hari sekali, 3 hari sekali, saya dikabarkan sama si manajer SDM-nya kayak gitu. Nah, saya waktu datang langsung itu ya saya seperti biasa, seperti karyawan biasa saya kerja, saya mengerjakan tugas yang dikasih sama manajer tadi itu job desk saya apa aja gitu. Nah, waktu saya ada di rumah WFH ya, saya WFH itu pun juga sama. Saya mengerjakan sesuai apa yang job desk yang udah dikasih sama manajer itu tadi kayak gitu. Magang waktu magang online waktu sidang online ya sidang magang itu ya sidang seperti biasa seperti kita kayak gini nih ngejelasin ke dosen tapi di situ uh, keadaannya kita lagi sidang gitu kita ditanya-tanya gimana sih proses magang kita aktivitas apa aja output yang didapat dari kita magang apa aja apa yang dipelajari gitu. Oke, Teh. Nah, tadi juga sempat dengar kan, Teteh sekarang lagi kerja di PT Pos ya, Teh? Iya, di Poso. Nah, itu gimana tuh, Teh, pengalaman Teteh? Pas waktu ngelamarnya gimana, Teh? Atau pas dari magang langsung ditawarin jadi karyawan tetap gitu, Teh? Bukan, gini. Sebenarnya saya kan magang non SKS saya itu ada di PT Pos Surabaya ya. Nah, terus magang SKS-nya saya di kantor pos Jombang. Nah, sebenarnya saya itu sudah ditawarin pas saya udah mulai mengerjakan skripsi. Di situ saya ditawarin kamu mau nggak kerja di sini gitu. Cuman resiko yang saya dapatkan itu ayah saya harus resign. Jadi istilahnya saya menggantikan ayah saya. Nah, saya di situ nggak mau tuh kayak masa saya kerja dengan cara kayak gini gitu. Uh, saya pengennya saya pengennya ya saya kerja tanpa merugikan orang lain gitu. Kalau misalnya
ayah saya resign terus saya kerja, sama aja dong, bohong gitu. Itu enggak hasil saya. Terus saya mengerjakan skripsi. Nah, di situ saya sempat ada cekcok sama orang tua, kayak udahlah nggak apa-apa Mbak, nggak apa-apa nyari kerjaan di sini juga susah gitu, nggak apa-apa diterima aja. Cuman saya nggak mau, saya tetap kekeh nggak mau. Akhirnya, nah ini yang buat motivasi saya buat nyari kerja, saya tuh eh, ngelamar sana sini, terus abis itu saya ikut kelas interview, saya ikut kelas CV, webinar-webinar yang berkaitan dengan CV, interview saya ikut kayak gitu. Nah, jadi hal-hal yang saya pelajari dari mentor-mentor saya itu tadi saya terapkan, kayak misalnya cara membuat CV, kan dari setiap orang kan argumennya beda-beda ya. Nah, dari situ saya pelajari, terus bagaimana saat kita interview, kalau misalnya ditanya kayak gini, kita jawabnya kayak gimana, attitude yang seharusnya saya lakukan pada saat interview itu kayak gimana. Nah, kayak gitu. Saya ikut kelas interview itu kalau nggak salah ada 4. Terus kalau CV itu kalau nggak salah ada 2. Jadi setiap minggu itu saya full. Sehari itu saya bisa ikut 2 kelas, 3 kelas, kayak gitu, demi belajar itu tadi. Dan saya tuh bikin, apa ya, bikin target. Jadi setiap hari setidaknya minimal saya ngelamar 10 perusahaan, kayak gitu. Dari situ saya ngecek-ngecek ulang, kayak apa sih feedback perusahaan ke saya, ada nggak, kalau misalnya ada jawaban gitu, nah saya baru itu ikut, kayak misalnya ada panggilan interview kayak gitu, ada panggilan tes psikotes, nah kayak gitu sih. Jadi kebetulan itu kemarin saya di Poslok itu kan daftarnya bulan Oktober ya, karena ada lowongan lewat LinkedIn. Nah, saya daftar tuh lewat Oktober. Nah, tapi nggak ada jawaban, nggak ada jawaban. Saya baru interview Poslok ini bulan November. Jadi kan jaraknya sebulan ya, antara saya daftar sama interview jaraknya sebulan. Dari situ kan kita pasti mikir, ah nggak ada harapan nih di Poslok gitu. Jadinya saya nggak berpacu ke Poslok aja, saya coba nyari-nyari perusahaan lain, terus saya apply kemana, pokoknya sana sini saya selalu apply, tapi saya apply itu nggak sembarangan. Jadi apply itu sesuai dengan minat saya, kemampuan saya itu ada di mana, kayak gitu. Sama kayak saya tuh lebih nyari-nyari record perusahaannya, record company-nya, apakah dia termasuk perusahaan yang bagus atau gimana. Kan pasti kita milih kerjaan kan nggak sembarangan ya, kayak gitu. Oke, Teh. Jadi kalau dengar dari cerita Teteh tuh keren banget ya, mulai dari usahanya, ikut banyak pelatihan, terus nge-schedule gitu, gimana caranya biar bisa ikut apa namanya uji tes buat masuk ke Poslok ya Teh tadi ya. Kira-kira Iya, apa nih Teh motivasi sekali. Teteh untuk menjadi seorang wanita karir? Motivasi saya tentunya yang pertama saya tuh pengen ngebahagiain kedua orang tua saya ya. Terus saya tuh gak mau nantinya saya jadi istri yang ya udah istri aja gitu, yang kerja kayak kerjaannya nggak tahu ya, lihat nantilah gitu. Saya nggak mau kayak gitu. Jadi saya tuh pengen saya menjadi wanita karir nanti buat pembelajaran anak saya, itu bisa jadi bahan saya ngebimbing anak saya kayak gitu. Gitu sih motivasi saya. Oke, Teh. Nah, tadi Teteh juga udah sempat nyinggung sedikit nih, nggak mau nyusahin suami dan mau menjadi ibu yang baik gitu ya, Teh. Ya, Nah, independent woman. benar-benar banget. Coba Teh, ini nih, kita pengen tahu nih, kira-kira gimana sih kesiapan dari Teh Mega sendiri untuk menjadi seorang ibu rumah tangga ke depannya? Aduh, untuk ibu rumah tangga sendiri, saya kesiapannya ya saya mulai dari sekarang saya belajar mandiri. Saya menjadi seorang yang independen, maksudnya nggak bergantung sama orang lain. Terus saya lebih mempersiapkan diri saya ketika menjadi ibu tuh bagaimana. Pastinya kita harus mempunyai bekal ilmu ya,
kan kita mengajarkan kepada anak-anak kita tentunya mengajarkan hal-hal yang baik gitu. Nah, makanya dari ini saya tuh coba untuk membekali diri saya, kira-kira apa sih yang mau saya ajarkan kepada anak-anak saya nantinya, kayak gitu. Dan saya juga apa ya, mulai belajar menjadi ibu itu, saya belajar masak. Yang awalnya saya nggak suka masak karena sekarang tuntutan saya sebagai anak kos dan kita harus pinter-pinternya membagi uang. Nah, di situ saya memanfaatkan itu sebagai ajang saya untuk belajar masak, kayak gitu. Widih, kerennya Teh Mega. Ini buat LB Lakers ya? Atau mungkin kalau Teh Mega udah punya calon, sangat beruntung sekali nih yang udah ngedapetin Teh Mega, ya kan? Udah belajar masak, udah siap jadi rumah tangga, dan nggak mau ngerepotin suami ya, Teh Adisti ya. Bener Teh, definisi wanita independen banget ya Teh. Wanita idaman juga. Bener banget. Oke, Teh Adisti. Nah ya nih Teh, tadi kita kan udah ajakin Teh Mega buat sharing, kita juga udah banyak nanya-nanya tentang peran wanita gitu kan. Kan lumayan berat ya bahasan kita. Mungkin biar agak refreshing, kita coba main games dulu kali ya Teh. Nah, boleh nih, boleh banget. Oke, ini aku share screen dulu. Oke. Nah, jadi Teh Mega, Teh Intan, kita sekarang itu bakal main games namanya Who is This, Who is That. Jadi, game ini itu tuh game tebak gambar. Bakal ada 3 potongan gambar perempuan hebat Indonesia secara berturut-turut nih, Teh. Terus setiap foto itu bakal kita kasih waktu 3 detik. Jadi, Teteh bisa nebak fotonya, tapi cuma dalam waktu 3 detik. Gitu, Teh. Nah, setiap jawaban Teteh nanti bakal langsung kita kunci dan bakal dikasih tahu hasilnya di akhir. Gitu. Wah, menegangkan sekali ya gamenya. Kamu boleh ikutan nggak Teh Adisti? Boleh ikut Boleh dong, Teh. Boleh. Kita mulai aja ya gamesnya. Boleh. Kita masuk ke foto pertama. Nah, waktunya 3 detik ya, Teh. Ayo, coba ditebak. 3, 2, 1. Gak usah jawab. Bukan. Siapa tadi, Teh? Maya Estianti. Nunung. Oke, coba dikunci dulu. Teh Intan jawabnya Nunung. Oke, boleh. Ya, kita kunci dulu nih berarti ya. Kita next dulu ke foto berikutnya. Waktunya 3 detik juga nih. Ayo, coba tebak. 3, ini. 2, Nia Ramadhani. 1. Bukan, ini yang mata-mata. Oh, ya, Najwa Shihab. Jangan dikunci dulu dong. Najwa Shihab ini. Tadi itu udah kunci tadi itu udah. Enggak. Gak bisa ganti. Aduh, udah dikunci. Aku malah mau jawab Mata Najwa. Mata Najwa kayaknya kurang tepat ya. Itu judul acara gitu ya. Acara ya. Kalau bahas sekalian promosi lah. Oke, kita lanjut nih. Ini foto terakhir nih. Coba ya, bisa ketebak apa enggak. Nah, ini. Coba tebak, Teh. Ini siapa? 3. Aduh, siapa ya? Ini ngeblank ya? 1. Ya, nggak ada yang bisa jawab. Bentar. Siapa sih yang motivator Indonesia? Bener-bener, Teh. Ayo coba siapa, Teh? Kita kasih extra time. Siapa, Teh? Siapa ya? Aduh, lupa saya. Oke, berarti nggak ada yang tahu ya buat yang foto ketiga ini? Enggak. Oke, berarti kita kunci dulu semua jawabannya. Sekarang kita bakal cek benar apa enggak jawabannya dari tadi. Nah, and the answer is, buat foto pertama, itu ternyata Tasya Kamila. Tadi Teh Mega jawabnya siapa? Tadi siapa ya? Tadi saya jawabnya ini, Maya Estianti. Maya Estianti. Nah, Intan lebih parah malah. Tadi jawabnya Nunung. Oke, kita next ke foto kedua. Itu ternyata Najwa Shihab. Jadi Teh Intan udah agak
nyerempet jawabannya ya, Teh. Emang sama ya, Teh, kayak Nia Ramadhani? Salah Kenapa? sih. Sama ya kayak Nia Ramadhani, ininya alisnya. Iya, sama kan, Alisnya. hampir sama. Apalagi dia fotonya dari samping dan ini siapa? Nia Ramadhani kan dia mancung juga. Iya, benar. Benar-benar. Nah, untuk foto ketiga, ini tadi tuh Teh Mega udah hampir benar. Nah, Karena iya, dia Mbak emang motivator Liliana. gitu. Nah, Cewek itu udah namanya kasih Teh clue Mega. ya? Iya, benar. Cluenya aja tadi udah pas sebenarnya. Berarti buat games kali ini belum ada yang benar ya jawabannya. No. Emon ya Allah. Tapi nggak apa-apa, tenang. Kita di sini udah siapin babak bonus karena udah ketebak gitu. Pasti susah buat ngejawab 3 foto sebelumnya. Semoga aja babak bonus ini berhasil ketebak ya. Nih siap-siap dulu, Teh Intan sama Teh Mega. Bisa tarik napas dulu kalau mungkin tadi masih Aduh, waktunya ditambah dong, jangan Mereka suka panik sih. boleh lah ya Teh Intan, kita kasih waktu tambahan 5 detik kali ya. Boleh. 5 detik. Oke, kita masuk ke babak bonusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini babak bonusnya. Ayo coba tebak. Aduh, kok ini foto saya. Ketebak dong. Iya, ini waktu itu Mega. Iya, ini foto Iya saya. apa enggak? Coba kita cek benar apa enggak. Emang yang punya itu Teh Mega doang? Nah, Oh, benar banget. Teh Mega ya? Oh, ini. Benar. Jadi jawabannya Teh Mega Nur Aziza. Terus buat Teh Mega. Salah satu wanita hebat ya dari yang ada di dunia ini gitu. Benar. Jadi kita itu mau masukin pesan gitu Teh. Kalau sebenarnya semua perempuan itu tuh termasuk perempuan hebat gitu Teh. Iya, benar. Oke. Udah Disti, ada lagi nggak? Udah Teh, udah habis nih gamesnya. Ya, padahal udah seru ya, udah mau ya masukin foto saya. keren Disti. Mungkin ada closing statement nih dari Teh Mega sebelum kita closing. Ada nih dari saya. Jadi untuk wanita-wanita yang ada di Indonesia, jadi kalian bermimpilah setinggi-tinggi mungkin. Kita di sini derajatnya sama kok sama laki-laki. Jadi intinya kita nggak boleh insecure dan nggak boleh ngerasa bahwa kita itu makhluk yang sangat rendah gitu. Jadi untuk menjadi ibu rumah tangga dan wanita karir itu merupakan impian seorang wanita Indonesia ya. Jadikan itu sebuah mimpi. Dan di saat menjadi ibu rumah tangga, jadilah ibu seutuhnya, lakukan aktivitas dengan sebaik mungkin, dan ketika menjadi wanita karir, bekerjalah secara profesional gitu. Jadi dibutuhkan keseimbangan pola kerja dan pola hidup. Asik, keren sekali. Keren banget. Lagi Teh Mega? Udah sih. Dan harus percaya diri ya. Benar. Percaya diri. Benar. Keren sih. Ada lagi Teh Mega? Udah sih. Cukup. Oke, benar. Karena saya tuh sebenarnya nggak bisa loh kayak puitis ya. Nggak bisa kayak ngasih kayak, kamu harus gini, kamu harus gini. Karena saya percaya seseorang tuh pasti bisa mencapai impiannya, tergantung gimana kita mencapai proses itu gitu. Benar sekali. Benar banget. Karena semua perempuan itu khususnya ya, semua perempuan tuh hebat ya Teh. Dan iya, hebat. Feminisme itu bukan tentang membuat perempuan kuat, tapi tentang mengubah cara dunia memandang kekuatan itu. Seperti itulah yang dikatakan oleh Gigi Anderson. Oke, terima kasih Teh Mega atas waktu dan sharingnya, semua ilmu dan pengalamannya. Semoga bisa bermanfaat buat kita ya, tentunya Disti pastinya. Amin. Iya Teh, benar banget. Semoga ini juga bermanfaat buat LOP Likers di luar sana, khususnya perempuan-perempuan hebat yang ada di manapun. Dan
kami mau mengucapkan terima kasih juga nih untuk LOP Likers yang sudah setia nontonin Free Podcast LOPL. LOPL berdedikasi, optimasi, kembangkan generasi. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Dadah! Thank you, Temega.